selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab itu pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang selalu melimpahkan rahmat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. Ini membuktikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap
apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, tetap kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang kami sembah selalu mempedulikan hidup kami. Tuhan yang kami sembah selalu menerima kami apa adanya. Sebab Tuhan kami sanggup. Tuhan kami dahsyat. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup mengangkat kami dari lembah kekelaman, menjadikan kami lebih dari pemenang. Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap rancangan. Mari pagi hari ini, buka hatimu selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidupmu, sampai engkau mengalami mujizat. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat kami takut, kami berjalan di dalam Tuhan. Saat kami lemah, kami percaya Tuhan yang menopang hidup kami. Kami tidak akan pernah ragu lagi berjalan bersama dengan Tuhan yang mempunyai masa depan yang terbaik dalam hidup kami. Sebab Tuhan melakukan jauh lebih banyak, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami bayangkan. Itu yang Tuhan siapkan dalam hidup kami, menjadi mujizat, menjadi kesaksian, menjadi pengharapan di dalam kami Tuhan. Kau yang sanggup.
Engkau yang lebih mengerti setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau Tuhan yang selalu memberi jalan keluar, menjadikan kami lebih dari pemenang. Biar segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan di dalam kami. Oh, sebab hanya bersama dengan Tuhan kami mengalami mujizat. Hanya bersama dengan Tuhan ada kepastian. Kau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu. Pagi hari ini Engkau yang mulai ragu kepada Tuhan, mari kembali datang kepada Tuhan. Buka hatimu, bangkitkan imanmu, percaya Dia Tuhan yang merancangkan yang terbaik. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik, yang tidak merancangkan yang jahat. Oh, kesetiaannya terbukti, kebaikannya, kemurahannya melingkupi kami. Oh, tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau biarkan bergumul seorang diri. Sebab ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Tuhan yang besar bersama kami, menyertai kami. Kau penolong, penghibur, pembela kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan ragu berjalan. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegang kami, membawa kepada kemenangan. Itu janji-janji-Mu, kami pegang janji-Mu, digenapi bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, katakan segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara, amin. Bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kau tanggung. Sebab Tuhan yang memberi kekuatan, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi dengan imanmu serukan. Segala perkara dapat ku tanggung. di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, jangan menyerah, tapi percaya kepada Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dia yang memampukan engkau untuk menanggung setiap persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Sebab Dia Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menanti-nantikan janji Tuhan akan merasakan betapa dahsyatnya janji Tuhan itu saat digenapi pada waktunya Tuhan.
semuanya pasti akan baik bersama dengan Tuhan. Kau yang akan menyerah, tetap percaya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Dia penolong, Dia sahabat, Dia penghibur. Dia Tuhan yang setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kesetiaannya terbukti, bahkan Dia rela mati di kayu salib, membuktikan kasih-Nya yang besar dalam hidupmu. Mari pagi hari ini, kau yang menderita, kau yang berbeban berat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan. Bangkitkan imanmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya. Dengan iman serukan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Yang percaya Tuhan setia, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan kami setia. Tuhan hidup kami, Tuhan penolong kami, Tuhan yang tidak pernah tertidur mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan didengar oleh Tuhan. Sepanjang hidup kami mengalami kemenangan, kami mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkan yang terbaik di dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus percaya dan mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Mari siapkan hatimu pagi hari ini bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Saimian akan berdoa. Haleluya, kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang indah, pagi yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami mau melangkah sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Kami pagi hari ini juga berdoa untuk terus membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib sampai saat ini Engkau sudah memberkati bangsa dan negara kami. Dan kami percaya terus ke depannya ada penyertaan-Mu yang ajaib terus bekerja. Kuasa-Mu dengan heran bekerja Tuhan memberkati. Sehingga seluruh rancangan pembangunan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Oh Tuhan, infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan masa-masa pasca pandemi ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan biarlah seluruh lini dalam pergerakan, dalam pimpinan Tuhan saja. Sehingga bangsa dan negara kami terus melangkah dengan semangat, dengan penuh setia kepada Tuhan. Maka Engkau akan memberkatinya dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan pemerintahan ini ada dalam tangan Tuhan. Maka biarlah mereka di dalam pimpinan-Mu juga. Berikan mereka roh yang takut akan Allah. Sehingga mereka boleh melakukan pekerjaannya
dengan penuh tanggung jawab kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati kota tempat di mana kami tinggal saat ini, kota Semarang. Berkati kota kami Tuhan. Berikan Tuhan kesejahteraan, berikan Tuhan damai sejahtera-Mu dalam setiap kehidupan yang ada, lini yang ada di kota kami, kota Semarang ini. Berkati pemerintahan kota, berkati seluruh SKPD yang ada, berkati aparat TNI Polri, berkati seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat kota ini di dalam segala usaha pekerjaan yang ada. Dan biarlah kota kami ini semakin hari semakin baik, semakin maju di dalam berkat Tuhan yang ada. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada, jemaat-jemaat-Mu, dan mereka terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah seluruh gereja boleh bersatu sehati sepikir di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati Immanuel Community, berkati para majelis, para gembala sidang, para hamba Tuhan, seluruh pengurus gereja lokal maupun para aktivis yang ada, bersama-sama jemaat-Mu. Immanuel Community juga maju di dalam pekerjaan Tuhan yang ada, tetap sehati sepikir di dalam Tuhan, bekerja bersama-sama melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk perkembangan pekerjaan Tuhan yang ada di Immanuel Community ini Tuhan. Berkati secara khusus juga kami berdoa untuk gereja kami Ephrata Community Church Tuhan. Engkau berkati, nyatakan kemuliaan-Mu atas gereja kami ini, sehingga setiap pelayanan boleh dipimpin oleh Tuhan, diurapi dengan urapan yang kudus daripada Allah. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Handoyo Limbe serta istri dan anak-anak. Berkati gembala penasihat kami Tante Trivena. Berkati seluruh pengurus gereja. Para aktivis Tuhan, jemaat Tuhan. Kami mau bekerja untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah melalui pelayanan yang ada, sejauh telinga yang mendengar, sejauh mata yang melihat, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mereka diberkati dalam setiap pelayanan, baik yang ada di gereja maupun secara online Tuhan. Kami percaya semua orang mendapatkan berkat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam setiap pelayanan yang ada di Ephrata. Berkati, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami bekerja dengan roh yang menyala-nyala, dengan kehormatan Raja di atas segala Raja. Sehingga keberadaan gereja ini menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang ada, baik yang di depan, kanan, kiri, belakang, semuanya mendapatkan berkat Tuhan melalui pelayanan di Ephrata ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melawat kami pribadi secara pribadi. Kalau Engkau dapati ada anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah mereka dalam pasca pemulihan, Tuhan Engkau berkati. Semua jemaat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, disembuhkan, dipulihkan kesehatannya hingga sempurna kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, semuanya berhasil karena Tuhan turut campur tangan memberkati di sana. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, bahwa mereka hidup bahagia, suami istri, orang tua dengan anak-anak, keluarga kecil, keluarga besar mereka, biarlah mereka sehati sepikir di dalam Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, kami mengalami sukacita-Mu dan pertolongan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami dengar kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu ya. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, mengurapi dengan urapan yang baru dan berkat Tuhan. Setiap kami juga yang mendengar, diberkati oleh Tuhan, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang kita kembali di saat teduh pemuritan. Saya percaya pekerjaan Tuhan makin dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita terus bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan makin ditinggikan. Hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa mengalami kuasa Tuhan saat kita datang menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menunjukkan satu gambar yang buat saya gambar ini cukup indah, cukup menarik. Dan gambar itu ada di layar HP saya. Bapak Ibu bisa melihat gambar apa kira-kira yang ada di layar HP saya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini adalah gambar yang ada di layar HP saya. Mungkin Bapak Ibu
melihatnya kurang jelas gambar apa yang ada di layar HP saya. Atau beberapa di antara Bapak Ibu cukup jelas melihatnya. Betul, ini memang gambar foto kami sekeluarga. Menurut saya gambar ini cukup indah. Bagi Bapak Ibu mungkin kurang begitu jelas melihatnya. Untuknya Bapak Ibu perlu mendekat dan melihatnya seperti saya melihat. Baru Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Tapi tidak hanya sekedar gambar. Ketika Bapak Ibu datang ke saya, Bapak Ibu akan tahu ternyata dalam gambar ini ada cerita. Bagi saya ini bukan hanya sekedar gambar. Bagi saya keluarga adalah hal yang indah. Tempat kita tumbuh bersama-sama. Butuh waktu yang panjang dan lama untuk kita bisa makin dewasa. Dan tempat untuk mendewasakan kita dan bertumbuh adalah keluarga. Itu yang ada di hati saya. Jadi ketika Bapak Ibu mendekat kepada saya, Bapak Ibu tidak hanya sekedar melihat gambar apa yang ada di layar HP saya. Tapi Bapak Ibu juga makin tahu lebih dalam apa yang ada di hati saya tentang keluarga. Hari ini saya tidak ingin menyampaikan tentang keluarga, tapi ini hanyalah sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ternyata kedekatan sangat diperlukan untuk mengenal lebih dalam. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi, Bapak Ibu Saudara. Ada kedekatan secara emosional karena kita mengenal orang yang sangat kita cintai. Supaya kita nggak gagal paham, Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan, maka sangat perlu kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu pergi makan bersama dengan teman-teman? Karena ada satu dan lain hal hingga Bapak Ibu atau teman dari Bapak Ibu tidak bisa datang di waktu yang bersamaan. Saat kita tiba lebih dahulu di tempat makan itu, supaya tidak mengantri cukup lama, kita pesan apa yang jadi kesukaan teman kita. Beberapa waktu yang lalu ketika kita makan dan di situ ada Pak Agus, selalu minumnya itu es teh, Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang itu kesukaan dia. Hanya beberapa kali ini aja karena gulanya tinggi, jadi dia mengurangi yang manis-manis. Nah, karena ada kedekatan secara emosional, kita jadi tahu apa yang menjadi kesukaan orang itu. Saat kita mau berjuang untuk mendekat, kita mengenal lebih dalam lagi pribadi orang tersebut. Nah, ada banyak orang Israel kenapa mereka mati di padang gurun. Karena mereka belum paham dengan maksud dan rencana Tuhan. Saat Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan, mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Mereka hanya mau melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Hingga akhirnya tanpa ada kedekatan, mereka selalu gagal paham dengan Tuhan. Dan yang terjadi ada banyak sekali orang Israel mati di padang gurun. Tidak ada kedekatan antara orang-orang Israel dengan Allah. Berbeda dengan Musa dan orang-orang yang ada di sekitar Musa. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hingga mereka paham apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Kita tahu ada Yosua dan Kaleb. Saat mereka mengintai tanah Kanaan, mereka berkata, inilah tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Kata-kata mereka berbeda dengan kata-kata 10 pengintai lainnya. Mengapa? Karena mereka dekat sekali dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Musa. Dan kita tahu bersama bahwa Musa adalah orang yang sangat intim dengan Tuhan. Karenanya iman mereka dibangun. Percaya mereka kepada Tuhan makin kuat, makin bertumbuh. Perlu ada yang namanya kedekatan sampai ada kedekatan secara emosional. Tahu apa yang dicintai, apa yang disukai oleh orang yang dekat dengan kita. Tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seluruh orang Israel yang mati di padang gurun, mereka menjalankan perintah Tuhan. Tetapi mereka tidak punya kedekatan dengan Tuhan.
hingga akhirnya mereka bersungut-sungut ketika ada di padang gurun. Dan mereka gagal masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan untuk cari pertolongan. Tapi jadilah anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan karena rindu ingin mengenal Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan hanya cari Tuhan untuk dapat pertolongan, tapi carilah Tuhan karena ada kerinduan untuk makin mengenal Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dan hanya untuk cari pertolongan, maka sepertinya Tuhan sudah jadi berhala dalam hidup kita. Apa itu berhala Bapak Ibu Saudara? Berhala sesuatu yang kita sembah, memang kita menyembahnya. Tetapi ketika kita tidak membutuhkan, maka kita meninggalkannya, kita mencampakkannya. Berhala dapat kita atur-atur Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada penundukan diri, tidak ada keinginan untuk mengenal yang kita sembah. Kita hanya memanfaatkan yang kita sembah untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Itulah berhala. Tapi Allah adalah pribadi, Dia Bapa kita, Allah yang setia. Karenanya kita harus jadi anak-anak Tuhan yang cari Tuhan karena rindu ingin mengenal. Bukan sekedar memanfaatkan kuasanya untuk Ia menolong kita. Tidak salah kita datang kepada Tuhan minta pertolongan, karena memang hanya Tuhan yang sanggup. Tapi mari kita adalah anak-anak Tuhan yang punya hak untuk bisa mendekat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mari belajar dari hidup seorang raja yang bernama Daud. Kalau kita bicara tentang pujian dan penyembahan, maka kita bisa melihat dari kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai yang kelima. Satu persatu mari kita bahas kebenaran firman Tuhan ini. Dimulai dari ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Bapak Ibu Saudara, Daud lari dari Saul dan dia tiba di kota musuhnya. Ya, waktu dia ketemu Akis, Raja Akis, dia berpura-pura gila Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, maka Daud kehilangan nyawanya. Ya, ketika dia ketemu Raja Akis, dia pura-pura gila. Bapak Ibu nanti bisa baca di 1 Samuel pasal 21 ayat 13 sampai 15. Waktu dia berhadapan dengan Akis, muka dengan muka, ia berpura-pura gila. Puji Tuhan, Tuhan selamatkan Raja Daud. Ia mengalami tekanan hidup yang begitu luar biasa. Saul kejar-kejar dia. Saat dia lari, ia berjumpa dengan musuh bebuyutannya, yaitu Raja Akis. Ini kalau boleh diibaratkan, keluar dari kandang singa, masuk kandang buaya. Ya, jadi sepertinya awalnya lolos dari kejaran Saul, ternyata di depan muka ia melihat ada Raja Akis. Dan akhirnya ia harus berpura-pura gila. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup Daud. Ia lolos dari maut. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Mari kita lihat Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Di situ ada kata memuji Tuhan. Ada kata memuji. Lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam tekanan Daud masih ingat Tuhan. Di dalam tekanan ia tidak bersungut-sungut. Di dalam tekanan ia tidak khawatir, tidak takut. Justru sebaliknya, Daud memuji Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan,
Ia dengan mudah sekali menyalahkan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun, ia selalu akan memuji Tuhan. Karena apa? Karena ia mengenal dengan dekat Tuhan yang ia percayai. Di situ dikatakan, aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, segala waktu. Bapak Ibu Saudara, Daud punya pengenalan yang cukup dalam tentang Tuhan yang ia percaya. Maka itu dalam keadaan apapun, ia selalu datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Kalau seseorang memuji sesuatu, tentu ia melihat ada keindahan di dalamnya. Sama seperti kalau kita sedang berjalan di tepi pantai, melihat indahnya ombak dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang indah kita pandang, hingga itu memikat hati. Maka muncul pujian dari mulut kita. Karena ada sesuatu yang indah, yang memanjakan mata kita, yang membuat hati ini sukacita. Saat ada sesuatu yang indah yang kita lihat, maka dengan sendirinya dari dalam hati keluar kata-kata pujian. Tuhan selalu menjadi yang utama dalam hidup Daud. Tuhan selalu menjadi pribadi yang indah di mata Daud. Karenanya dari dalam hatinya selalu keluar puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang sungguh-sungguh amat baik dalam hidup kita? Ia tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Ia tidak pernah mencelakakan hidup kita. Ia selalu menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang tenang. Bukankah itu janji Tuhan dalam hidup kita? Dan Daud bisa melihat itu semua. Karena Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka itu selalu keluar pujian dari mulut Daud. Sekalipun Daud ada di dalam tekanan, Daud selalu memuji Tuhan, karena di hatinya Tuhan adalah pribadi yang mengasihi. Ia melihat Tuhan sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mencintainya. Oleh karenanya ia tidak pernah khawatir dan takut akan apapun yang harus ia hadapi. Justru sebaliknya, ia selalu memuji-muji Tuhan di setiap waktu. Di setiap waktu, Bapak Ibu Saudara, memuji-muji Tuhan tetap ada dalam mulut orang-orang yang mengenal Tuhan dengan dekat. Oleh karenanya, punyai kerinduan untuk selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita cari Tuhan bukan karena inginkan pertolongannya. Enggak salah dengan itu semua, karena memang Tuhan sanggup menolong kita. Tapi lebih dari itu, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang rindu dekat karena untuk mengenal Tuhan, karena ingin mengenal Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini saya merenung tentang apa yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara. Dalam hati tiba-tiba ada impresi. Lalu saya berkata, iya ya, kalau saya lihat orang yang punya segalanya, belum tentu ia hidup dalam damai sejahtera. Kalau orang punya segala sesuatu, ya Bapak Ibu Saudara, itu berarti kan dia juga mesti harus memikirkan bagaimana merawat apa yang dia punya. Keluarkan biaya, keluarkan uang untuk maintenance, untuk perawatan barang-barang yang dia punya. Muncul lagi kekhawatiran. Belum kalau iya barangnya aman. Gimana nanti kalau ada orang yang berbuat jahat lalu mencuri barang yang ia punya. Ada kekhawatiran yang muncul di hati. Rasa-rasanya
kalau orang punya segalanya, belum tentu ia bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena dia harus memikirkan bagaimana apa yang ia punya tetap aman, bagaimana apa yang dia punya tetap terjaga, ya, bagaimana merawatnya dan lain sebagainya. Ada biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Tidak ada rasa damai sejahtera saat seseorang memiliki segalanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka disitulah kita bisa merasakan damai sejahtera. Untuk sesuatu yang kita punya, kita berjuang mati-matian untuk menjaga merawatnya. Tapi hidup kita masih tetap aja kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau iman kita ini kita tujukan kepada Tuhan dan percaya bahwa hidup kita ini milik Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang luput dari perhatian Tuhan, maka hidup kita pasti akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Maka itu Daud berkata, orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Selama kita berpikir bahwa kita ini adalah orang yang punya segalanya, kita menyombongkan dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Perlu adanya kerendahan hati supaya kita mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan dari titik tersebut, maka damai sejahtera Tuhan itu pasti akan melimpah dalam kehidupan kita. Wow, inilah kunci kalau kita mau mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Miliki kerendahan hati untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita ini kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita ini kepunyaan Tuhan, maka ialah Tuhan yang akan selalu memperhatikan kita, menjaga kita, melindungi kita, menolong kita dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba di ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sungguh alangkah indahnya jika kita punya orang-orang dekat yang sama-sama cinta Tuhan, yang sama-sama dekat dengan Tuhan. Maka iman kita pasti akan makin dibangun Bapak Ibu Saudara. Perlu untuk kita ada di komunitas yang tepat dan benar, untuk supaya hati kita ini makin mencintai Tuhan. Kalau kita ada di dalam kelompok yang salah, Bapak Ibu Saudara, maka bisa jadi cinta kita kepada Tuhan semakin lama akan semakin pudar. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita coba amati bagaimana hidup orang-orang yang di sekitar kita. Apakah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kalau mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Tuhan. Beberapa waktu ini saya terkejut dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup keluarga kami. Beberapa kali, sudah cukup lama saya bicara kepada istri, ayo sesekali kamu ikut datang ke doa pagi. Tapi hal itu sudah cukup lama dan saya sendiri sudah lupa kapan waktunya saya bicara seperti itu kepada istri saya. Hingga akhirnya di beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba istri saya bilang ke saya dan bilang, saya mau deh ikut doa pagi. Saya pikir ya sudah, kalau kamu mau ikut doa pagi, coba dululah seminggu sekali. Wah, kayaknya saya malah justru menciutkan hati istri saya gitu ya. Seolah-olah saya ingin berkata, bisa nggak kamu konsisten untuk selalu ikut doa pagi? Ya, tapi luar biasa Tuhan bekerja mendatangkan hal yang dahsyat dalam hidup kami. Beberapa kali
dia selalu ikut doa pagi. Kecuali kalau pagi-pagi dia ada panggilan untuk asisten operasi di tempat ia bekerja. Biasanya jam-jam 4 dia sudah harus berangkat untuk asisten operasi. Kalau sudah berangkat kerja, dia nggak bisa ikut doa pagi. Anak-anak dengan saya datang doa pagi. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, di rumah kita sama-sama bertumbuh jadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan itu memberikan semangat buat kami untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mengejar Tuhan. Bukan hanya ingin Tuhan tolong kami, tetapi kami ingin mengenal rencana Tuhan buat kami. Kami tidak hidup dengan keinginan kami, tapi kami mau belajar untuk hidup menyukakan keinginan Tuhan. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau datang mendekat kepada Tuhan, kita nggak hanya dapetin pertolongan Tuhan, tapi kita akan dapetin tuntunan Tuhan. Hingga hidup kita tidak sama dengan orang-orang Israel yang mati di padang gurun. Tapi sebaliknya, kita akan alami apa yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Masuk ke tanah perjanjian karena mereka punya kedekatan dengan Tuhan dan ikuti tuntunan Tuhan. Itulah hal yang penting yang mesti harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Bapa terlalu mudah untuk memberkati kita. Tetapi yang diinginkan oleh Bapa adalah bukan hanya supaya kita kelimpahan dalam berkat-Nya. Yang diinginkan Bapa untuk anak-anaknya, kita jadi anak-anak yang mendengar suara hatinya. Mengenal Ia secara pribadi. Kalau kita mengenal Ia secara pribadi, maka setiap waktu pasti kita akan memuji Dia, memasyurkan namanya. Kita nggak jadi anak-anak Tuhan yang gagal paham dengan Tuhan. Sebaliknya, kita paham betul apa isi hati Tuhan. Kita nggak mudah lagi jatuh dalam dosa yang sama. Karena hati kita selalu mencintai Tuhan. Karena hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Aku telah mencari Tuhan. Lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu Saudara, siapa orangnya yang ada di dunia ini yang hidup tidak pernah menghadapi persoalan dan masalah hidup? Setiap kita pasti mengalami persoalan dan masalah hidup. Tapi lihat, bagi orang-orang yang mencari Tuhan akan dilepaskan dari ketakutan. Tidak ada lagi kegentaran dalam hatinya karena Tuhan bersama dengan dia. Saat kita datang kepada Dia, memuji Dia, maka kita dilepaskan dari dosa, dari keterikatan akan dosa. Kita tidak lagi hidup dalam keinginan kita, tetapi kita terus bertumbuh untuk jadi anak-anak Tuhan yang hidup melakukan keinginan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat ada pujian yang kita naikkan, terang itu hadir, dan di mana ada terang, maka kegelapan akan hilang, akan sirna. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan hadir dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ia akan bereskan hidup kita, pulihkan hidup kita, hingga kita bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melihat Tuhan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Bukankah yang membuat hidup kita terpisah dari Allah karena dosa? Karenanya kita perlu intervensi Tuhan dalam hidup kita untuk pulihkan keadaan kita, untuk bebaskan kita dari belenggu yang mengikat hidup kita. Saat terang itu datang, kegelapan pasti akan lenyap. Beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, ada seorang guru dari sekolah swasta yang ada di Semarang cerita. Ketika sekolah ini mengadakan retreat sama-sama, dia pergi ke satu tempat, lalu mereka lihat ada penampakan-penampakan di tempat itu. Ada beberapa siswa menjerit ketakutan. Ada yang beberapa menangis tiba-tiba. Ternyata tempat yang mereka tempati itu menakutkan. Ya. Dan akhirnya tidak ada satupun di antara mereka yang mau tinggal di kamar. Mereka kumpul di satu ruangan dan tidur sama-sama di situ. Lalu guru-guru ini merasa ada hal yang gak beres. Gak bisa ini didiamkan begitu saja. Betul Bapak Ibu Saudara. Hingga akhirnya guru-guru yang ada memutuskan untuk
sama-sama memuji menyembah Tuhan bersama dengan siswa-siswi yang lain. Mereka kumpul memuji menyembah Tuhan hingga akhirnya saat mereka memuji menyembah Tuhan, ada ketenangan di hati mereka. Yang awalnya orang takut, ada muncul keberanian di hati mereka. Hingga yang tadinya mereka nggak berani tidur di kamar, mereka tidur di kamar mereka masing-masing. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Di keesokan harinya, saat retreat itu berlangsung, sesi demi sesi setiap murid alami lawatan Tuhan. Mujizat terjadi, hidup mereka ngalamin terobosan. Dan guru-guru sampai kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan. Karena mereka bisa terbuka sebegitu rupa. Cerita, ada yang terikat pornografi, ada yang berontak sama orang tuanya, hatinya dipulihkan, ada pengampunan yang muncul, dan lain sebagainya. Mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Saat mereka satu hati meninggikan nama Tuhan, saat mereka satu hati memuji nama Tuhan, mujizat bekerja di tengah-tengah mereka. Hadirat Allah ada dan Allah memulihkan hidup mereka. Demikian kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang cari Tuhan karena rindu ingin bersekutu dengannya, kita angkat pujian Tuhan hadir, Tuhan sanggup lepaskan kita dari setiap persoalan yang membelenggu hidup kita. Hingga tidak ada kegentaran dalam hidup kita. Justru sebaliknya, firman Tuhan di ayat yang ke-6 katakan, maka mukamu akan berseri-seri karena Tuhan ada di pihak Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Saudara, mari cari Tuhan karena kerinduan ingin dekat dan mengenal supaya kita nggak gagal paham. Hingga Bapak Ibu akan melihat mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam hidup kita semua anak-anaknya. Dulu sampai sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Alami kuasa Tuhan. Mari jadi anak-anak Tuhan yang terus hidup dalam janji-janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang indah karena kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rudi untuk menutup dengan doa berkat. Baik, terima kasih Pak Estu buat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Estu. Biarlah Engkau tolong kami menjadi pribadi yang selalu mencari Engkau, selalu antusias untuk ada dekat dengan Engkau, mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Karena ketika kami ada dekat dengan Engkau, kami akan aman, kami akan sejahtera, kami akan tentram, dan segala persoalan apapun akan sanggup kami atasi karena ada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Estu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu buat kami semua pada hari ini. Kami bersyukur buat semuanya. Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti doa pagi saat teduh pemuritan saat ini. Dimanapun mereka mengikuti saat teduh pemuritan ini, Tuhan melihat segala keperluan mereka. Tuhan memberkati mereka sesuai keperluan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Keluar masuk kami hari ini, ketika kami ada di luar rumah, di dalam rumah, di dalam kota, di luar kota, dimanapun kami berada beraktivitas, ketika kami bekerja, ketika kami dalam urusan sekolah, pendidikan, di kampus, ketika kami dalam urusan rumah tangga, keluarga, di masyarakat, atau urusan pelayanan dan pekerjaan aktivitas lainnya, Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Hindarkan dari segala yang jahat dan mara bahaya. Dan Tuhan, kami mau belajar taat dan setia melakukan kehendak-Mu dalam segala aktivitas kami. Karena itu Tuhan, genapkan janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Kau sediakan hari ini. Kami akan jalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.